Halo Bapak Ibu dosen, ini saya Fernando. Saya akan mempresentasikan progres saya sampai UAS ini selama ENAS 6 ini. Selamat mendengarkan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perusahaan saya. Perusahaan saya bernama Fernando Arsitektur yang berfokus pada pembangunan komersial, dan perusahaan ini memberikan layanan sistem one stop service atau layanan satu pintu. Kenapa layanan satu pintu? Karena dari problem yang telah saya research, banyak orang yang menjalankan proyek namun gagal atau enggak terhambat karena vendor-vendor yang berbeda. Kenapa vendor-vendor yang berbeda dapat menghambat? Karena vendor-vendor berbeda memiliki satu kepala yang beda-beda gitu, sehingga mereka akan crash, akan tidak saling setuju, sehingga tidak ada yang mengontrol dengan baik. Karena pun yang ownernya sendiri yang ingin melakukan proyek ini juga mungkin tidak memiliki basic pengetahuan tentang hal tersebut, jadi bisa crash dan terhambat. Sehingga di sini menjadi opportunity. Sistem layanan satu pintu di Indonesia atau di luar mungkin masih sedikit, dari research masih sedikit. Jadi di sini perusahaan Fernando Arsitektur melihat hal tersebut menjadi opportunity, sehingga menjadikan hal tersebut menjadi value perusahaan. Dari visi misi, visi saya dari perusahaan ini memudahkan konsumen untuk merencanakan, mempersiapkan, membangun, dan memasarkan. Misinya berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan proyek dengan perusahaan ini, dan terbuka pada strategi dan ide baru. Penjelasan logo secara singkat, Fernando Arsitektur merupakan perusahaan yang profesional. Logonya simple, F garis lurus A. F merupakan nama saya sendiri, Fernando. A merupakan arsitektur, dan A-nya warna biru. Itu dikarenakan warna biru melambangkan profesionalisme, dan garis lurus ke bawah merupakan value bisnis, yang melambangkan value bisnis saya, one stop service. Lurus ke bawah, one stop, lurus, nggak usah bercabang kiri kanan, cukup lurus, akan selesai semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bangunan saya. Sebelumnya bangunan ini telah ada, maksudnya ada existingnya, namun ini saya renovasi dari luar dan dalamnya. Konsep dari bangunan ini mengambil dari value bisnis perusahaan saya, yaitu one stop service yang mengarahkan pada sifat multidisiplin, sehingga konsep tersebut muncul multidisiplin. Cara saya menerapkannya adalah karena desain saya memberikan material yang berbeda-beda, seperti kayu, seperti mungkin beton, seperti kaca, besi, dan lain-lain. Namun tetap mengarah ke satu bentuk yang sama, yaitu adalah kotak. Jadi kotak tersebut compact, satu. Jadi walaupun materialnya berbeda-beda, tetap menuju ke satu bentuk, yaitu kotak tersebut, sehingga all in one. Itulah value bisnis saya. Dari prinsipnya, dari segi lokasi, kita dekat dengan 10 fasilitas umum. Tanaman yang kita pakai, penyediaan lahan hijaunya sebesar sekitar 30%. Kenapa 30%? Karena bangunan ini sudah ada existingnya, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki lahan hijau di bangunan tersebut. Ada tempat parkir sepeda. Kita juga bekerja sama dengan orang-orang yang lebih ahli dalam perkara greenship yang telah tersertifikasi tentunya, dan bekerja sama dengan kontraktor yang memiliki sertifikasi ISO 14001. Dan lampu yang kita gunakan akan menghemat energi kurang lebih 40%, dan kita akan memanfaatkan cahaya alami semaksimal mungkin dengan cara memberikan banyak bukaan seperti jendela. Dan alat-alat elektronik yang kami pakai juga alat-alat elektronik yang rata-rata berlabel hemat energi seperti AC yang berhemat energi dan lain-lain. Dan kayu sama material yang kita akan gunakan adalah kayu yang bersertifikat tentunya, dan material kita akan beri produk-produk lokal. Dan pembersih dalam bangunan ini kita akan menggunakan pembersih yang ramah lingkungan. Kita menyediakan tanaman di setiap meja agar untuk mendukung kenyamanan termal dan kesejukan ruang.
berikut penjelasan tentang denah lantai 1 saya, general layout lantai 1. Di depan kita jelaskan dari depan adalah lahan parkirnya. Di sini bisa dapat parkir mobil maupun sepeda. Sepeda ada tempatnya sendiri, sepeda motor juga bisa dimanapun, terserah, bebas. Ini ada pos satpam dan ini ada ruang genset. Di luar sini ada toilet 2, ada ruang janitor dan ada pantry, di ruang servis. Ini ada ruang serbaguna, kosong, bisa digunakan sekitar, kita kira kalau misalnya ada acara. Kita bahas dari pintu masuk deh. Dari pintu masuk ini kita langsung ketemu dengan library. Library adalah tempat di mana kita dapat mengumpulkan informasi-informasi. Sehingga library juga dekat dengan tempat diskusi, kayak ada di sini ada kursi, ini tempat diskusi, ada meja kecil juga di sini, ada kursi, dan library-nya juga dapat duduk, ada tempat duduknya. Dan ada ruang R&D. Ruang R&D harus dekat dengan library karena dia harus melakukan research untuk mendapatkan ide-ide dan tren-tren baru. Setelah itu di sini ada studio. Nanti di sini ada mezanin di atasnya. Ini ada studio, ini tangga ke arah mezaninnya. Ini ada studio. Maka di lantai 1 ini merupakan ruang kreatif, area kreatif. Ini ada ruang rapat kecilnya di sini juga. Ini ruang fotokopinya, tempat fotokopinya. Ini ada tangga naik juga. Di sebelah sini dari luar ini merupakan ruang masuk karyawan untuk yang di lantai 2. Ini ada gudang, ini tangga naik ke lantai 2-nya. Lanjut ke lantai 2. Oh ya, ini ada tanaman, ini kaca, nanti ini terbuka. Di sini ada kanopi kacanya juga. Jadi ini terbuka, ini tertutup sih. Ini terbuka, ini terbuka. Sehingga ini nanti ada pintu juga. Jadi next. Di sini ada lantai 2. Sebelum kita lanjut ke lantai 2, kita bahas mezanin dulu. Di mezanin ini lantainya menggunakan jaring baja yang kenapa menggunakan jaring baja tersebut? Agar yang duduk di bawah tidak merasa kecil, sehingga tetap ada ruang yang bisa dilihat di atas. Jadi tidak tertutup gitu. Dan mezanin, kenapa dibuat mezanin? Ini sebagai ruang prinsipal, agar prinsipal juga bisa mengamati kerjaan-kerjaan anak-anaknya di bawah, anak buahnya di bawah. Dan ini penjelasan tentang lantai 2-nya. Lantai 2, kalau misalnya dari ruang karyawan ini, dia naik dari lantai 1, ini ketemu ruang server. Masuk, ini lounge. Ini ada tempat berjaring, ini void ke bawah. Ini jaringnya kita bisa duduk di atas, dan bawahnya ini ada library-nya yang tadi tembus sebenarnya. Ini toiletnya, ini lounge-nya. Ini ruang area kerja seperti kerja finance, kerja administrasi, HRD, dan marketing. Jadi ini tempat kerja yang lebih membutuhkan ketelitian tinggi, seperti kan marketing perlu ngechat ke luar, seperti administrasi perlu mengurusi kontraktual dan lain-lain, finance perlu berhitung, HRD perlu mempertimbangkan karyawan-karyawannya. Dan di sini ada tempat diskusi. Tempat diskusi ini dipergunakan kalau misalnya ya ada diskusi, ada meeting yang lebih santai. Ini ada ruang meetingnya, ini ada ruang kecil, ini tempat privat, seperti kalau misalnya HRD melihat karyawan yang bermasalah, sehingga bisa ngomong berdua di sini secara privat. Dan juga bisa dipergunakan sebagai ruang untuk interview anak baru. Sini di luar sini ada balkoni, tempat bersantai ketika kalau misalnya ingin menikmati pemandangan luar. Ini jendela, ini jendelanya mati, tidak bisa terbuka. Ini masuk nanti lewat sini. Dan ini lantainya finishing carpet. Ini finishing vinil kayu gitu. Dan ini lantai
lantai beton. Ini ada tangga naik karena di bawahnya ada mezanin sehingga ini akan lebih naik. Kenapa ini ditaruh di sini juga ruang kerjanya? Karena dia lebih naik sehingga orang-orang yang datang ke sini yang bukan bekerja di sini akan lebih sungkan untuk naik ke atas untuk ngotak-ngatik kerjaan orang di sini. Selanjutnya ini adalah fasadnya. Fasadnya simple, tidak terlalu berubah dari existingnya. Ini menggunakan skin kayak skin untuk mengabsorpsi panas cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Ini juga ada para-para di sini, nanti ada tempat duduk untuk santai-santai dan lain-lain, untuk estetika juga, dan mengarah ke satu bentuk yaitu kubus sesuai konsepnya tadi dengan material yang berbeda-beda. Dan sini juga di depan sini ada tempat cuci tangan kecil, wastafel, karena sedang pandemi corona ini nanti kedepannya juga akan membutuhkan hal-hal tersebut. Sebelum masuk kantor harus cuci tangan dulu. Ini interiornya, ini library-nya yang seperti saya bilang tadi. Ini di atas ada tempat santai untuk duduknya. Ini untuk library-nya ini dapat duduk-duduk seperti ini, masuk ini buku-bukunya tinggal ambil, ini tangganya naik ke atas. Di sini ruang untuk diskusinya, ini tempat duduk untuk rapat kecil-kecilan gitu. Ini penampakan di bawah mezaninnya ini. Bayangkan kalau misalnya mezanin tersebut ditutupi dengan kayu misalnya, tidak akan terlihat seperti luas gini. Nanti di sini akan terhambat gitu. Ini studionya. Ini ruang R&D sama ini ruang rapatnya. Nah, ini mezaninnya tersebut. Di sini adalah tempat prinsipalnya. Di sini tempat untuk rapat kalau misalnya ada tamu datang bisa ngobrol sama prinsipalnya di sini langsung. Ini tangga naiknya. Ini railingnya ini dikasih jaring-jaring juga agar bisa terlihat lebih luas lagi. Ini penampakan lantai 2-nya, interior lantai 2-nya. Ini lounge-nya, kotak-kotak juga. Ini tempat untuk bersantainya tadi. Dan ini ruang kerja R&D dan lain-lain itu. Ruang kerja HRD, finance dan lain-lain. Ini tempat diskusinya, dan ini tempat private room-nya. Ini diskusinya. Ini ruang rapatnya, ini tadi yang menembus ke balkoni, tapi ini kacanya mati, tidak bisa dibuka. Ini balkoninya ini untuk tempat santainya gitu, biar dapat menikmati udara luar. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya, Bapak Ibu dosen. Semoga tidak ada salah kata, dan sekian dan terima kasih.